Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada mata kuliah elektronika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transistor, khususnya transistor bipolar. Nah, apa itu transistor? Secara sederhana kita bisa mendefinisikan transistor sebagai sebuah komponen elektronika yang memiliki 3 pin atau 3 terminal. Apa itu pinnya? Satu, pin kolektor disingkat dengan C. Yang kedua, pin basis disingkat dengan B. Dan yang ketiga, pin emitor disingkat dengan E. Nah, ini ada beberapa jenis bentuk gambar dari transistor, gitu ya. Nah, kita lihat di masing-masing transistor seperti ini, dia punya 3 buah pin. Nah, pada transistor TO92 ini ada pin emitor, kolektor, basis. Yang ini juga ada emitor, basis, kolektor, basis, emitor. Jadi transistor itu merupakan komponen elektronika yang mempunyai 3 kaki atau 3 pin. Nah, lalu berdasarkan pembuatannya, transistor itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama transistor bipolar, yang kedua transistor efek medan atau disingkat dengan field effect transistor, disingkat dengan FET. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa itu transistor bipolar, gitu ya. Transistor bipolar. Transistor bipolar itu artinya 2 kutub. Jadi kalau gitu, transistor bipolar adalah komponen elektronika yang memiliki 3 terminal atau 3 pin dengan 2 sambungan PN atau PN junction. Karena itu, transistor bipolar sering juga disebut dengan bipolar junction transistor atau disingkat dengan BJT. Dalam rangkaian elektronika, simbol yang biasa digunakan untuk transistor adalah seperti ini. Ada bulatnya, kemudian ada satu kaki atau pin ke atas yang kita sebut sebagai pin kolektor, satu pin atau kaki ke samping sebagai pin basis, dan satu kaki ke bawah sebagai pin emitter. Jadi transistor bipolar ini dibuat dari 2 sambungan PN. Nah, sambungan PN itu apa? Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang dioda semikonduktor. Jadi kalau dioda semikonduktor itu kan terbuat dari bahan semikonduktor tipe P dan bahan semikonduktor tipe N. Bahan semikonduktor tipe N adalah bahan semikonduktor yang dibuat dari bahan-bahan dari golongan 4 pada tabel periodik digabung atau dicampur dengan bahan-bahan golongan 5 dari tabel periodik. Nah, jadi seperti kita tahu, golongan 5 itu berarti dia mempunyai 5 elektron valensi. Sementara bahan golongan 4 atau semikonduktor disebut juga dengan semikonduktor intrinsik memiliki 4 elektron valensi. Ketika dicampur, maka bahan tersebut nanti akan memiliki kelebihan elektron, gitu ya, kelebihan elektron. Nah, karena dia memiliki kelebihan elektron dan elektron itu bermuatan negatif, maka bahan semikonduktor seperti itu nanti disebut dengan bahan konduktor tipe N. Lalu bahan konduktor tipe P juga sama. Bedanya bahan semikonduktor tipe P ini dibuat dari semikonduktor intrinsik atau dari golongan 4 pada tabel periodik dicampur dengan bahan semikonduktor dari golongan 3. Golongan 3 memiliki 3 elektron valensi. Jadi ketika dia bercampur, maka nanti akan ada sebuah kosong gitu ya, sebuah lubang atau simbol dengan hole. Nah, hole ini nanti sebagai pembawa muatan positif, makanya semikonduktor yang seperti ini yang dicampur dengan golongan 3 disebut sebagai bahan semikonduktor tipe P. Nah, lalu bahan semikonduktor PN ini nanti digabung, ditambahkan lagi dengan bisa ditambahkan lagi dengan sebuah bahan tipe N, bisa juga ditambahkan lagi dengan sebuah bahan tipe P. Nah, kalau kita tambahkan dengan sebuah bahan tipe N, maka nanti akan jadi seperti ini. Ini bahan NP ya, NP. Lalu bahan tipe N ini kita taruh di sini. Kemudian ini pin untuk ke bahan yang tipe N-nya. Kemudian ini untuk yang basisnya. Pin untuk di tengah-tengah di tipe P-nya ya. Nah, jadilah seperti ini.
Nah, bahan semikonduktor seperti ini, transistor yang seperti ini kita sebut sebagai transistor bipolar tipe NPN, NPN. Nah, sebaliknya, satu lagi ya, kalau kita tambahkan bahan bahan NPN tadi, PN junction tadi, kita tambahkan lagi dengan sebuah bahan tipe P, tuh, oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, transistor yang terbuat dengan bahan seperti ini nanti disebut dengan transistor tipe PNP. PNP. Oke. Nah, jadi kalau digambar jadi seperti ini. Ini N-nya sebagai kolektor. Ini tipe NPN ya. NPN. N sebagai kolektor. Yang P-nya sebagai basis. Yang N-nya sebagai emitor gitu ya. Jadi kolektor dan emitor itu bahan semikonduktor tipe N. Sementara basisnya adalah bahan semikonduktor tipe P. Nah, kalau yang kedua, PNP ini, transistor PNP ini, berarti bahan tipe N-nya diapit gitu ya oleh bahan tipe P. Nah, jadi bahan tipe P ini sebagai kolektor, lalu N-nya ini sebagai basis, dan P ini sebagai emitor. Nah, lalu dalam rangkaian, bagaimana kita membedakan rangkaian transistor NPN dan transistor PNP? Pada transistor NPN, nah lihat di pin emitornya ada tanda panah ke bawah gitu ya. Dari tanda panah ke bawah. Ini nanti maksudnya adalah nanti pada pada transistor tipe NPN nanti arusnya keluar menuju emitor. Nah, kalau pada bahan tipe PNP nanti lihat bahwa arusnya itu masuk dari pin emitor gitu ya. Arusnya masuk dari pin emitor. Jadi arah panahnya ke dalam atau menuju ke transistornya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana cara kita merangkai atau menyambungkan transistor ini ke dalam sebuah rangkaian. Nah, jadi ada dua tadi ya, ada NPN dan ada NPN. Nah, pada bahan semikonduktor NPN kita tidak punya pin basisnya kita hubungkan dengan sumber tegangan ke kutub positif dari sumber tegangan. Kutub positif ke sumber tegangan. Oke, kutub positifnya masuk ke pin basis. Ini positif nih ya, positif masuk ke basis. Sementara emitornya juga dari kutub positif dari sumber tegangan, ini nanti masuk ke kolektor ya, masuk ke kolektor. Sementara emitornya nanti diberi kutub negatif atau ground gitu ya, atau ground. Ini untuk emitornya. Nah, gitu. Lalu kalau PNP bagaimana? Kalau PNP kebalikannya ya, kebalikan. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Ini transistor PNP. Nah, kalau pada PNP, pin basisnya dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber tegangan ya, kutub negatif sumber tegangan. Oke, ini kutub positif, ini kutub negatifnya yang disambungkan atau dihubungkan ke pin basis. Kemudian begitu juga pada kolektor, ini kutub negatif dari sumber tegangan nanti dihubungkan ke pin kolektor. Lalu ini emitornya juga begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi, sebenarnya apa sih perlunya atau fungsinya sebuah transistor dalam sebuah rangkaian? Transistor fungsinya diantaranya satu, sebagai saklar digital atau switch, dan yang kedua nanti bisa digunakan sebagai penguat. Nah, kita lihat dulu yang sebagai saklar gitu ya, sebagai saklar. Nah, jadi sebagai saklar supaya ketika arus kecil diberikan ke pin basis, maka nanti arus listrik akan mengalir
dari kolektor ke emitter. Pada kondisi ini, kondisi disebut saklarnya terbuka. Sebaliknya, kalau tidak ada arus kecil ya, tidak diberikan ke pin basis, maka arus listrik tidak akan mengalir dari kolektor ke emitter. Pada kondisi ini, saklarnya disebut dengan saklar tertutup. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini kalau sekiranya belum ada arus, gitu ya, ini transistor PN. Kalau belum ada arus yang diberikan kepada pin basis, maka arus dari kolektor ini tidak akan bisa mengalir ke emitter. Tidak akan bisa mengalir ke emitter. Tapi kalau misalnya kita berikan arus kecil saja, biasanya orde mikro ya, mikroampere saja, maka nanti ketika dalam orde mikroampere, sekitar 10 mikroampere diberikan ke pin basis, maka nanti arus dari kolektor ini bisa mengalir menuju ke emitter. Nah, jadi ketika ada arus basis, maka nanti karena dia arus yang mengalir dari kolektor ke emitter, maka kita sebut berarti saklarnya terbuka. Ya, arusnya bisa mengalir. Sebaliknya, kalau kita tidak berikan arus pada basis, gitu ya, maka arus dari kolektor ini tidak akan bisa mengalir melalui emitter, ya, tidak bisa mengalir melalui emitter. Jadi dia seperti tertahan di sini, ya, seperti tertahan. Nah, karena dia tertahan dan arusnya tidak bisa mengalir, maka dalam kondisi ini kita sebut transistornya dalam keadaan saklar terbuka. Ketika saklar terbuka berarti kan arusnya tidak bisa mengalir. Nah, jadi sebagai ilustrasi bisa kita lihat seperti gambar sebuah keran air gitu ya. Keran air. Nah, jadi ini keran air, gambar keran air. Ini ke sini, ke arah ini sebagai kolektornya. Lalu di ujung keran itu sebagai emitternya. Dan ini adalah pemutar kerannya sebagai basis. Ketika kondisi basisnya masih seperti ini, kita anggap berarti basisnya belum diberi arus gitu ya. Maka ketika basisnya belum diberi arus, maka tidak akan ada air yang mengalir dari kolektor ke emitter. Maksudnya tidak akan ada arus yang mengalir dari emitter ke kolektor. Pada keran ini berarti tidak ada air yang bisa mengalir dari sini ke ujung, ke mulut keran. Gitu ya. Nah, karena dia belum mengalir, airnya belum mengalir, maka kita sebenarnya sebagai dalam keadaan tertutup. Kerannya dalam keadaan tertutup. Nah, sebaliknya kalau pemutar kerannya ini sudah kita putar gitu ya, jadi seperti ini ke arah sini, maka apa yang terjadi? Arusnya akan mengalir gitu ya, airnya akan mengalir. Jadi kenapa airnya bisa mengalir? Karena kerannya sudah dibuka. Jadi kalau kita berikan arus yang kecil saja pada basis, maka nanti arusnya bisa mengalir dari kolektor ke emitter. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka kita katakan saklarnya dalam keadaan terbuka. Oke, begitu saja untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.